sudah ada yang selama ini sudah diperhatikan. Makanya PJ ini menarik sekali karena dia tidak menggunakan pendekatan tradisional yang biasa. Kalau pendekatan yang biasa itu dimulai dari apa dosa Anda? Teologi salib. Itu yang pesan dia atau yang dengan itu. Tapi kalau apresiasi Iwari dia mulai dari Tuhan menciptakan manusia sungguh amat baik. Walaupun dalam dinamikanya nanti jadi dalam dosa gitu, tapi pada awalnya diciptakan sungguh amat baik. Nah, kalau apresiatif inquiry menekankan yang baik itu. Next, di slide ketiga ini. Next. Ya, di slide yang keempat. Ini ada beberapa tokoh saya cepat-cepat aja dan saya pikir ini penting kita supaya tahu apa landasan dari pembangunan jemaat. Jadi kalau menurut Roy Jong itu dia menunjukkan kepada kita landasan Alkitabiahnya. Di dalam kitab Perjanjian Lama itu di dalam Yesaya 66 ayat 1 ditujukan ada bana atau mendirikan membangun rumah Allah. Lalu di Perjanjian Baru ada oikodomeo yang nanti kita selalu akan disebut sebagai oikodomeo sebagai pembangunan jemaat. Itu ada di dalam Matius. Jadi menurut Roy Jong sebenarnya pembangunan jemaat itu ada 3 hal. Yang pertama adalah tadi ada landasan Alkitabiahnya. Jadi berarti pembangunan jemaat itu bukan melulu berbicara manajemen. Jadi kalau di gereja itu harus selalu ini gereja. Ini bukan perusahaan swasta, ini bukan lembaga pemerintahan. Ini gereja. Nah, Roy Jong mengingatkan itu. Jadi bicara pembangunan jemaat pun tidak harus metode manajemennya seperti apa, itu bukan itu yang pertama. Yang pertama ini masalah iman. Dan itu ada dalam Alkitab. Itu menyebut sebagai bana, menyebut sebagai oikodomeo. Membangun rumah Tuhan dan membangun manusia dengan nasihat, teguran dan seterusnya. Kemudian yang kedua, Roy Jong juga mengingatkan bahwa itu inti dari teologi praktis. Jadi ketika berbicara PJ ini tidak berbicara tentang aku dan aku. Amsal bilang itu lintang tidak pernah puas. Tidak itu. Berbicara PJ atau berbicara tentang pembangunan jemaat itu berbicara tentang bagaimana gereja ini menjadi tanda dan sarana kerajaan Allah. Jadi itu berbicara tentang kita yang berdampak. Tidak berbicara bahwa mau buat apa buat aku dan aku, tidak gitu. Tapi menjadi sarana dan tanda. Makanya disebut juga inti teologi praktis. Lalu berbicara PJ tadi, Bapak Ketua MPK sudah menyampaikan isu aktual kita hari ini pinjol dan judi online dan pinjaman online. Nah, PJ itu berbicara tentang itu. PJ itu berbicara tentang bagaimana gereja itu beradaptasi dengan konteks aktual. Jadi kalau kita hari ini bicara tentang masalah pinjol dan ternyata misalnya ada di Hargomulyo ya, atau misalnya ada di Bidaya atau Serdang, nggak bisa Tanjung Karang ini. Orang Hargomulyo kok kami duluan gitu. Contoh, nggak bisa misalnya di Hargomulyo ada pinjol rame-rame, terus program gerejanya tentang yang tidak berkaitan dengan itu, gitu ya. Nah itu jadi pembangunan jemaat itu bersifat aktual. Saya pikir benar lah, jadi saya pertahankan teori ini gitu. Kemudian pembangunan jemaat itu tadi saya sudah sampaikan di awal, itu bukan ada satu tim kecil yang punya master plan begitu lalu akan menerapkan kepada orang, dia studi kepada orang, enggak. Tapi pembangunan jemaat itu partisipasi. Itu sudah di slide yang ke berapa, yang ke-6, Mas, yang ke-6. Jadi partisipasi seluruh warga jemaat gitu. Jadi itulah gereja, dan ini yang harus kita selalu ingat, ini gereja punya caranya sendiri. Semua orang sama, yang baik yang berjabatan maupun tidak berjabatan. Tuhan mengenal kita dan mau menjawab pergumulan kita. Jadi partisipasi itu penting. Jawaban atas perubahan masa kini, PJ bersifat partisipatif dan kontekstual. Next. Ya, next lagi satu. Iya. Yang kedua ada teori dari Jan Hendrik. Ini juga sama, inside out begitu. Jadi sama kayak pendekatan AI tadi, partisipasi juga jemaat lokal dan kontekstual itu menjadi penekanannya. Gitu. Next. Ini harusnya ini bukan Hoy juga, ini harusnya saya salah. Itu harusnya si Jan Hendricks gitu. Jan Hendricks mengingatkan bahwa sebenarnya gereja ini milik Tuhan.
Saya pernah nggak tahu kenapa saya bisa bicara gitu, terus Pak Erik, Pak Sekom pemilik gereja itu. Gereja saya Pak, itu gereja bukan gerejamu tuh dia. Itu gereja Tuhan. Kita ngomong itu tapi siapa tahu itu alam bawah sadar kita. Yang membuat kita pikul beban ini seolah yang punya saya di perusahaan saya gimana gitu. Jangan sampai salah, jangan sampai gagal paham. Ini gereja Tuhan, Kristus kepala gereja. Gereja itu milik Tuhan dan ada dua fakta yang harus kita senantiasa sadari. Ini saya pikir untuk saya juga biar nanti gak begitu stres-stres amat gitu ya. Bahwa memang ada fakta sosial, sesuatu yang diciptakan oleh manusia dan itu sifatnya bisa diperbaiki. Ada masalah-masalah yang kita buat sendiri, itu sifatnya bisa diperbaiki. Tapi ada yang kemarin di dalam kita evaluasi disampaikan juga oleh Pak Sekum bahwa ada yang namanya misteri. Itu circle of no control tadi kata Pak Pendeta. Itu. Ayub merasa dia sudah paling oke kehidupannya, tapi kok diizinkan seperti itu. Nah dalam pembangunan jemaat itu tadi kadang-kadang orang yang baik saja bisa gagal, apalagi yang tidak siap. Nah ternyata sudah siap sekalipun ternyata bisa mengalami kegagalan. Nah ini fakta bagi kita kegagalan. Maksudnya mau menunjukkan bahwa ada fakta yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Dan itu ada di circle of no control, di luar kontrol kita. Itu kesadaran-kesadaran yang perlu melandasi PJ. Dan ini sama juga Jan Hendrik juga menekankan bahwa kita harus menemukan daya yang ada di internal ini dan memberdayakannya. Jadi nggak cari dari luar, nggak pergi cari-cari di luar, tapi apa yang ada di dalam ini dan diberdayakan. Ini semuanya. Dan next, akhirnya ya benar juga ya. Memang betul tokoh-tokoh tadi ini mereka pakai analisis SWOT dalam breakdown teori mereka. Tapi saya pakai appreciative inquiry. Kalau mereka mulai dari masalah, saya pakai dari apa yang baik. Walaupun tetap mempertahankan teori mereka sebagai dasar, tapi saya menemukan jembatannya. Jembatannya yaitu tadi bahwa ada daya. Kalau berbicara daya kan berarti bukan berbicara masalah. Jadi nanti sudah berbicara dalam kacamata apresiatif sebenarnya. Dia bilang harus daya, inside out, ambil daya dari dalam gitu. Yang kedua, dua tokoh itu, bahkan nanti Paulus Lee juga berbicara tentang ini nanti di kepemimpinan tentang pembangunan jemaat, itu partisipatif. Jadi gereja itu berkembang. Udah nggak zaman lagi ada elit yang berpikir dan memerintah gereja ini, udah nggak zaman lagi. Sekarang zamannya partisipatif. Gereja itu kapasitas yang tiada batas. Terlalu banyak kekayaan di dalamnya. Gitu. Jadi inilah jembatan. Walaupun teorinya teori SWOT, tapi pendekatannya AI dan jembatannya adalah itu. Menemukan daya yang ada di dalam dan partisipatif. Itu jembatannya. Mungkin bagi kok perlu jembatan ya, karena penguji tahu bahwa para tokoh tadi itu pakai SWOT, aku Mbak Lumi langsung lompat ke AI gitu. Ini rahasia perusahaan kami. Kemudian sudah ya, apresiatif sudah pernah aplikasi, next aja karena waktu. Next, ya. Next sampai yang ada tato mas. Next lagi. Ya. Ini sedikit kita lihat bahwa itulah cara perbedaan dari problem solving dan appreciative inquiry. Lihat cara mereka berasumsi seperti apa, cara mereka melihat komunitas itu sebagai apa. Kalau orang yang berangkat dari masalah, dia anggap orang lain itu teman kerja. Jadi teman kerja, mungkin dia yang punya ide. Tapi kalau apresiatif itu dia melihat orang lain itu teman-teman untuk bersama-sama kita menciptakan apa. Dia tidak mulai dari apa yang salah, tapi dia mulai dari apa yang baik. Dia tidak menjadikan orang lain sebagai mesin, tapi dia berdampak, gitu. Kemudian dia bukan hanya adaptif dan reaktif, tapi dia generatif dan kreatif. Nah, kalau kreatif ini sudah berbicara yang luas gitu ya, tidak terbatas lagi. Dia kalau orang yang berorientasi pada masalah itu melakukan dengan bersama komunitas, tapi kalau apresiatif itu tadi dikatakan memberdayakan komunitas. Yang satu fokus kepada dosa, yang satu fokus kepada apa yang baik yang ada di dalam. Next. Oke. Ini maju nggak? Maju. Ya, yang ada perlu tadi. Ini mungkin. Ya, saya juga curiga terhadap metode apresiatif. Jangan-jangan ini orang menghindari masalah pakai metode ini. Akhirnya saya cari tahu, saya dapat bukunya Looking Back to Look Forward.
gitu ya. Itu ditulis oleh Cormac Russell, dan dia menulis tentang siapa sih yang menjadi pencetus dari teori ABCD yang akan kita pakai tadi, yang itu berangkat dari AI. Saya pikir masalahnya ecek-ecek Bapak Ibu. Ternyata itu berangkat dari penyelesaian masalah menggunakan metode apresiatif di suatu kota yang penduduknya itu punya penghasilan yang rendah. Mereka tuh remaja-remaja tuh ditandai sebagai remaja dengan bermasalah, seks di luar nikah, hamil muda, pencuri, penjudi dan sebagainya. Pokoknya masyarakat itu masyarakat yang kalau dilihat dalam iklim itu keruh, kotor sekali. Nah di situ tuh nggak pakai SWOT, di situ pakai AI, dan orang yang datang kepada mereka namanya John McKnight itu datang kepada mereka dan mengatakan, dulu pertama kali kamu datang di sini, apa hal baik yang kamu kerjakan sampai bisa terbangun komunitas ini? Diingatkan, di-recall gitu. Jadi pandangan negatif saya terhadap AI hilang. Saya pikir itu Pak metode yang ecek-ecek gitu loh. Untuk masalah kecil boleh pakai kayak gitu. Kalau masalah besar harus yang seperti ini. Ternyata enggak. Itu berangkat dari masalah yang besar sekali. Next. Waktunya tinggal 1 menit. Langsung di yang ada foto-foto aja Pak. Nanti yang lain Bapak Ibu bisa lihat dalam paper, dalam resume juga ada. Kemudian pemetaan aset ini kan saya ada lakukan waktu dibantu oleh pembimbing melakukan pemetaan aset. Beberapa tuh saya sudah lakukan waktu orientasi. Tapi ada beberapa yang memang baru dilakukan di sini. Jadi ya, dalam waktu 1 menit terakhir ini saya mau mengingatkan kenapa sih nanti program-program itu saya pilih untuk usul. Karena saya konsisten ya, kami konsisten bahwa PJ itu adalah partisipatif. Jadi nggak bisa duduk sama pembimbing saya terus buat satu program tawarkan kepada pembimbing. Kita justru melanggar apa yang kita sebut dengan partisipatif tadi. Makanya itu disebut usulan. Tapi kenapa sih usul yang itu? Nah, saya mengingatkan kembali bahwa di tanggal 27 Agustus kita dewasa, tahun 61 kita menjadi satu gereja di wilayah Lampung ini yang mayoritas suku itu adalah Jawa dan lain-lain. Itu sejarah kita. Tapi kalau mau dilihat sebelum ada namanya Pak Soekardi itu ada yang namanya Pak Musadi. Itu pejabat pemerintahan perakhiran. Beliau yang pertama kali menyambut Pak Pendeta pertama, setting pertama Pak Pendeta dan Muhammad Mojo ke sini. Ketika Jepang datang dia kembali, dan waktu itu dia pernah bangun sekolah di Ambarawa dan ditutup oleh Jepang. Kenapa sejarah ini harus tahu? Nanti kita akan lihat bahwa ternyata visi misi GKSBS itu semuanya tuh ditarik dari sejarah-sejarah ini. Next, langsung di slide 29, langsung next. Ini pemetaan aset ya. Tadi Bapak Ibu lagi lanjut lah. Oh ya, nanti bisa memang banyak sekali ini Bapak Ibu, namanya PJ ini saya juga banyak sekali. Mungkin sambil menunggu tanya jawab, saya mohon ditampilkan di slide nomor 29 yang ada, ya itu sambil tanya jawab.